Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Gumiltek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi dan install driver serta cara menginstal Linux. Sistem operasi atau yang disebut dengan operating system atau disingkat OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, serta sumber daya lainnya. Pada fungsi perangkat keras sebagai masukan dan keluaran serta alokan memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program, aplikasi, dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer dan dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat yang lain. Jadi driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software pada umumnya. Ia adalah komponen penunjang yang bersifat khusus. Mengapa khusus? Karena driverlah yang membuat interaksi antara hardware dengan hardware bisa terjalin. Misalnya WiFi, LAN, keyboard, printer, mouse, BIOS atau VGA, dan lain-lain. Dengan komputer, kalau tidak ada driver, maka hardware tersebut tidak bisa digunakan karena tidak bisa terkoneksi dengan komputer. Dan saya akan menjelaskan cara menginstal Linux anti-X menggunakan flash disk. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ISO untuk dimasukkan ke flash disk yang siap untuk dibootable. Di sini kita masuk Rufus, klik yes, setelah itu no. Nah, dan ini adalah flash disk yang siap untuk dibootable. Kemudian select dan pilih ISO yang akan di-booting. Setelah itu kita cek partition system, dan di sini saya menggunakan MBR karena di dalam device komputer saya itu adalah MBR dari harddisknya. Setelah itu start, setelah itu oke, setelah itu no, itu yes, setelah itu oke, dan proses bootable sedang berjalan. Di sini saya akan mempercepat video tersebut.
Oke, proses memboot flash disk telah selesai dan saya akan memasukkan flash disk tersebut. Dan setelah itu kita akan merestart device-nya. Untuk masuk ke tombol booting, untuk komputer tekan delete. Bila kalau laptop kita tekan F12 atau F10 kalau tidak salah. Oke, kita sudah masuk ke menu booting. Kita masuk pada boot. Terus kita ke hard disk drive. Setelah itu kita buat ke atas flash disk yang telah di booting. Kita bawa ke atas. Setelah itu kita F10. Kemudian enter. Dan setelah itu kita pilih anti-X full 380. Dan kita telah masuk ke tampilan Linux. Setelah itu kita klik install. Nah, setelah itu kita mengatur keyboard karena sudah default dari keyboard tersebut. Kita klik next. Kemudian setelah itu kita akan membagi partisi, dan saya telah membagikan partisi tersebut. Kemudian next, kemudian yes, dan kita akan tunggu sejenak dalam proses tersebut, dan saya juga akan mempercepatnya. Dan setelah itu kita akan memberi nama komputer kita dengan dan komputer domainnya XM. Kita ganti.
kemudian next, kemudian kita memilih lokasi. Kemudian kita klik next, kemudian kita masukkan username, kemudian memasukkan password, dan setelah itu next, dan kemudian kita tunggu setting configuration. Dan setelah itu finish, dan komputer otomatis akan merestart ulang. Dan kita klik enter pada Antix 21368 Linux. Dan nanti Linux telah selesai dijalankan. Dan anti Linux telah selesai diinstal. Oke, dan proses instalasi telah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa klik subscribe dan like karena saya ada kemungkinan akan melanjutkan untuk mengupload video-video dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.